wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat Bawaslu, selamat datang di program Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Saya Anissa Herviana selaku host acara pada pagi hari ini. Pada Kamis pagi ini, Optimis ada episode yang ke-18 akan membawakan tema tentang mengawal daftar pemilih berkelanjutan. Dan pada pagi hari ini saya kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Uji Suroso selaku anggota KPU Banjarnegara maksud saya betul. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Bapak Endro Wibowo Aji dari anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Selamat datang di Optimis Pak Uji. Terima kasih Mbak Anissa, suatu kehormatan buat kami diundang di acara Optimis. Nah, sebelum saya memulai diskusi pada pagi hari ini, saya mengingatkan kembali kepada sahabat Bawaslu sekalian untuk like, komen, subscribe dan share video YouTube Bawaslu Kabupaten Banjarnegara agar apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa tersampaikan juga kepada sahabat Bawaslu sekalian semua. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah mengawal daftar pemilih berkelanjutan. Mungkin ada beberapa dari sahabat Bawaslu yang belum mengetahui apa itu daftar pemilih dan kemudian tuh siapa saja sih yang disebut sebagai pemilih? Mungkin Pak Uji monggo Pak bisa dijelaskan kepada sahabat Bawaslu. Oke. Yeah. Terima kasih Mbak Anissa dan saya Mas Indro ya. Begini, daftar pemilih ini merupakan daftar warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan berhak untuk memberikan hak pilihnya. Itu kalau definisinya seperti itu. Dan kemudian muncul pertanyaan, lah siapa ini pemilih ini siapa? Dengan dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah atau sudah pernah menikah. Berarti secara umum pemilih ini adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun. 17 tahunnya adalah pada saat hari H pemungutan suara. Nah, ada pengecualian. Pengecualiannya adalah belum berusia 17 tahun, tetapi sudah mempunyai hak pilih karena sudah menikah ataupun sudah pernah menikah. Begitu Mbak Anis. Pak, kemudian ini kan tentang daftar pemilih berkelanjutan nih Pak. Nah, kalau daftar pemilih berkelanjutan itu sendiri apa? Daftar pemilih berkelanjutan. Kalau daftar pemilih berkelanjutan ini merupakan hasil dari suatu kegiatan. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini suatu kegiatan atau program yang dicanangkan oleh KPU RI yang mana merupakan kegiatan mengumpulkan perubahan data pemilih. Mengumpulkan perubahan data pemilih, kemudian dilakukan pembaharuan data pemilih. Nah, yang mana tujuannya agar nanti pada saat pemilu atau pemilihan yang akan datang, kita itu KPU bisa menyusun daftar pemilih dengan lebih mudah, lebih akurat, lebih komprehensif dan juga lebih lebih terpercaya. Begitu Mbak. Kemudian nih Pak, sebelum kita berbicara lebih lanjut nih Pak tentang daftar pemilih berkelanjutan. Dalam daftar pemilih itu ada yang disebut dengan DPT, kemudian DPTB dan DPK. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa itu dan apa sih perbedaannya? Iya. Kalau yang Mbak Ani sampaikan itu 3 macam daftar pemilih, DPT, DPTB dan DPK. Ini artinya daftar pemilih yang ada dalam pemilu. Karena juga ada daftar pemilih yang ada dalam pemilihan.
Jadi ada perbedaan antara pemilu dengan pemilihan. Pemilu berarti untuk kegiatan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Sedangkan untuk pemilihan ini maksudnya adalah pemilihan kepala daerah. Bisa gubernur dan wakilnya, bisa bupati dan wakilnya, ataupun wali kota. Nah, dari nomenklatur daftar pemilih ini memang berbeda, Mbak, antara di pemilu dengan di pilkada. Jadi kalau DPT itu sama, nomenklaturnya sama dan artinya sama, tetapi untuk DPTB dan DPK ini nomenklaturnya berbeda dengan yang di pilkada. Kita bahas saja yang untuk pemilu ya. Jadi kalau DPT ini daftar warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan berhak menggunakan hak pilihnya untuk pemilu atau pemilihan yang ditetapkan oleh KPU. Itu. Lah, untuk DPTB ini memang sama-sama daftar pemilih. Pemilih sebenarnya sudah terdaftar dalam DPT, tetapi karena suatu hal, pemilih ini tidak bisa memberikan hak pilihnya di TPS dia terdaftar dan akan memberikan hak pilihnya di TPS yang lain. Sama-sama sebenarnya sudah terdaftar di DPT, tetapi karena suatu hal ini ada sekitar 5 alasan. Yang pertama, karena sedang melaksanakan tugasnya jauh, sehingga pada hari H tidak bisa memberikan hak pilihnya di TPS terdaftar, sehingga nyoblos di TPS yang tempat dia bekerja atau tugas. Kemudian karena menjadi siswa atau mahasiswa, nah ini bisa mengajukan permohonan surat untuk mencoblos di tempat lain. Terus ada juga karena pindah domisilinya pindah, tetapi secara administratif itu masih terdaftar atau EKTP-nya masih di TPS asal. Dan juga adanya bencana itu juga bisa dimintakan surat permohonan untuk pindah memilih. Terus tahanan, ini yang namanya tahanan kan belum tentu orang atau napi tersebut berada di daerahnya sendiri, bisa juga karena dari daerah lain, dan juga bisa karena pemilih tersebut sedang menjalani rawat inap. Bisa pasiennya dan juga bisa keluarga yang mendampingi. Itulah beberapa alasan sehingga pemilih bisa pindah memilih ke TPS lain. Bukan berarti karena difasilitasi dengan pindah memilih terus kita ataupun serta-merta minta pindah kemana bisa, itu tidak seperti itu. Harus memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi. Itu untuk DPTB. Kemudian DPK. DPK kepanjangannya daftar pemilih khusus, yang artinya bahwa pemilih ini sebenarnya sudah memenuhi syarat, tetapi karena suatu hal pemilih ini belum terdaftar dalam DPT. Tetapi karena sudah memenuhi syarat, maka dia bisa memberikan hak pilihnya. Dengan syarat bagaimana? Bisa memberikan hak pilihnya dengan menunjukkan EKTP dan TPS yang dituju adalah TPS yang sesuai dengan alamat EKTP tersebut. Ini sedikit cerita Mbak Anis. Dulu pemilu 2019 pernah ada hoaks juga tentang itu. Yang mana hoaks tersebut asal orang memiliki EKTP ini bisa nyoblos di TPS manapun. Lah ini keliru, itu hoaks. Yang benar adalah kalau belum terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat, maka memang bisa memberikan hak pilihnya di TPS sesuai dengan alamat EKTP tersebut. Jadi kalau alamat EKTP-nya adalah
Misalnya RT berapa, RW berapa, berarti TPS yang terdekat mana? Di situ. Kalau kemudian di TPS tersebut surat suaranya sudah habis, maka bisa pindah ke TPS yang lain. Yang penting masih dalam wilayah sesuai alamat EKTP. Iya. Begitu, Mbak? Iya, yang penting sesuai alamat ya, Pak. Alamat EKTP. Iya. Nah, kemudian nih, Pak, adanya perubahan data penduduk ini kan pasti setiap hari berubah nih, Pak. Nah, bagaimana upaya dari KPU sendiri dalam memperoleh perubahan data tersebut, Pak? Iya. Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini adalah memang upaya bagaimana bisa menyusun daftar pemilih yang valid, akurat, komprehensif untuk pemilu atau pemilihan yang akan datang. Kita ketahui bersama bahwa pemutakhiran daftar pemilih pada waktu tahapan pemilu atau pemilihan ini hanya 1 bulan, yang mana petugas coklit datang ke rumah-rumah itu kan kurang lebihnya 1 bulan. Padahal dari pemilu sekarang ke pemilu yang akan datang rentang waktunya 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun ini tentunya sangat sangat mungkin dan begitu banyak perubahan ataupun dinamisasi data kependudukan ini memang luar biasa. Kemarin saya itu kan habis menjadi narasumber bareng sama kepala Distrik Capil Kabupaten. Beliau menyampaikan bahwa setiap hari ini rata-rata kurang lebihnya 800 layanan untuk masyarakat. Sekitar itu. Lah makanya perubahan atau dinamisasi data kependudukan ini kalau tidak mulai dari sekarang kita perbaiki daftar pemilihnya, takutnya nanti kami tidak bisa menyusun daftar pemilih yang valid ataupun bagus. Ini adalah upaya. Nah, sesuai dengan tujuannya agar tercapai daftar pemilih yang akurat, mulai dari sekarang kami melakukan pemeliharaan DPT atau daftar pemilih, yang mana daftar pemilih yang dimaksud adalah pemilu atau pemilihan terakhir. Kita Banjarnegara berarti DPT pemilu 2019. Itu kita jaga, kita pelihara, kita perbaharui dengan cara bagaimana? Tadi saya sampaikan, kami mengumpulkan data perubahan pemilih kami kumpulkan dengan cara berkoordinasi dengan Distrik Capil atau instansi-instansi lain dan juga instansi yang mengurusi kependudukan, dan juga bisa dengan masukan atau tanggapan masyarakat. Nah, dengan cara itulah data kami kumpulkan, kemudian kami perbaharui atau kami lakukan pembaharuan data pemilih, sehingga DPT dulu yang jumlahnya 784.170 sampai hari ini sudah berubah. Sudah sekitar 786.000 berapa. Begitu. Oke. Kemudian Pak Endro nih, Pak. Nah, sebagai lembaga pengawas, apa sih yang menjadi konsentrasi Bawaslu Banjarnegara dalam mengawal data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Banjarnegara, Pak? Terima kasih Mbak Lisa. Ini saya lepas saja dulu, Mbak. Yang penting sudah protes nih Bang Uci. Oh iya, jaga jarak. Sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada, Mas Uci yang kami hormati. Jadi kita tahu bahwa negara Indonesia sebagai negara demokrasi itu setiap 5 tahun sekali mempunyai sebuah hajatan besar yang namanya pemilihan umum, di mana dalam rangka peringatan pemilihan umum ini adalah hak pilih untuk ikut berpartisipasi menurut seorang ahli yang di Ternoplam dalam rangkuman seperti itu disampaikan bahwa hak pilih merupakan salah satu prasyarat yang fundamental, prasyarat yang paling dasar bagi negara yang menganut demokrasi. Dan seperti tadi disampaikan Pak Uji juga bahwa seseorang bisa menggunakan hak pilihnya
itu apabila tercatat atau terdaftar di daftar pemilih. Daftar pemilih yang tadi disebutkan juga harus valid, komprehensif, akurat, itu menjadi salah satu indikator juga bahwa pemilu itu berjalan atau terlaksana dengan baik. Ya, betul. Nah, untuk itu kami di Bawaslu berusaha memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara teknis KPU itu benar-benar menjaga prinsip bahwa pemilih yang didata itu pemilih yang memang benar-benar memenuhi syarat di dalam daftar. Mungkin itu, Pak. Ya. Kemudian nih untuk Pak Uji nih Pak, ada perbedaan nama nih Pak di tahun lalu dan tahun ini terkait dengan pelaksanaan pleno ya Pak. Kalau dulu itu kan namanya rapat pleno rekapitulasi, sedangkan sekarang berubah menjadi rapat koordinasi ya Pak. Nah, apa yang membedakan di antara keduanya itu Pak? Iya, ini memang menurut saya ada implikasi hukum terhadap keputusan atau ketetapan yang dihasilkan dalam forum tersebut. Lebih jelasnya begini, ada rapat pleno, ada rapat pleno terbuka, dan rapat koordinasi. Untuk rapat pleno, bisa pleno internal, artinya bahwa rapat ini hanya dihadiri oleh kami, anggota KPU Kabupaten, dan harus memenuhi syarat quorum. Syarat quorumnya bagaimana? Minimal 2/3 ini harus hadir. Nah, kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka sesuatu yang dihasilkan atau diputuskan ini tidak sah. Ini implikasi terhadap hukumnya seperti itu. Dan kalau rapat pleno terbuka, artinya tidak hanya kami komisioner atau anggota KPU, tetapi juga mengundang pihak-pihak terkait dan juga Bawaslu. Ini kegiatannya seperti itu. Lah, kami pun syarat quorumnya untuk anggota KPU masih berlaku. Kalau 2/3-nya tidak hadir, maka keputusan yang dihasilkan itu tidak sah. Akan berbeda dengan rapat koordinasi. Rapat koordinasi memang artinya anggota KPU Kabupaten Banjarnegara mengadakan rapat dengan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah yang terkait dengan kegiatan DPP tersebut. Jadi instansi yang terkait seperti Disdukcapil, kami biasanya mengundang Disdukcapil, Kemenak, terus Polres, Kodim, Bawaslu, dan juga kami mengundang dari perwakilan partai politik tingkat kabupaten. Itu seperti itu. Iya. Kemudian nih Pak, mengingat kondisi pada saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 nih Pak, apakah ada pengaruh di perubahan daftar pemilih Pak? Seperti pemilih yang semakin berkurang karena kita tahu ya COVID ini kan banyak juga yang meninggal. Nah, di Banjarnegara sendiri gimana Pak? Apa berpengaruh terhadap daftar pemilih Pak? Kalau secara pasti berdasarkan data, memang saya tidak bisa menjawab Mbak, apakah COVID ini berakibat meninggalnya warga Banjarnegara meningkat apa tidak, saya tidak punya data itu. Dan juga karena pengumpulan data yang kami lakukan ini tidak secara serentak dalam waktu yang bersamaan dan dalam wilayah yang keseluruhan. Jadi memang kami bertahap atau istilahnya mepil gitu kan Mas Indro. Jadi kalau saya suruh memang kami nggak bisa, kami tidak punya data itu. Iya, karena nggak ada jajaran di bawah ya Pak. Kami sudah tidak punya kepanjangan di bawah. Ya, PPK, PPS itu kan ad hoc, jadi sudah tidak bisa membantu kami. Itu begitu. Kemudian nih Pak, terkait kendala sendiri Pak, ada nggak kendala bagi KPU sendiri dalam memperoleh data tersebut Pak?
kami merasa bahwa kendalanya cukup banyak dan cukup berat juga. Karena memang menurut kami ya, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini kan hubungannya dengan data kependudukan. Tetapi satu kenyataan bahwa sampai saat ini di Dukcapil Kabupaten Banjarnegara yang punya bank data itu memang tidak bisa membantu kami atau belum pernah memberikan data kepada kami. Tapi untuk kita ketahui bersama, Disdukcapil itu bukan berarti tidak mau, tetapi memang tidak bisa atau tidak boleh. Ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data kependudukan. Maka dari itu saya sampaikan tadi, Disdukcapil bukan tidak mau, tetapi tidak bisa. Karena untuk perlindungan data itu. Lah, ini menjadi masukan kami ke atasan kami, sudah kami sampaikan bahwa di tingkat bawah kami kesulitan, sehingga harapannya ada kesepakatan antara KPU RI dengan Kemendagri terkait hal tersebut, sehingga kami bisa menerima data dari Disdukcapil ataupun dari Kemendagri yang ini sebagai bahan kami untuk melakukan kegiatan tersebut. Disampaikan oleh Kepala Disdukcapil bahwa data kependudukan ini keluarnya tidak bisa serta-merta, tetapi harus melalui satu pintu. Jadi Disdukcapil setiap semester mengirimkan datanya ke Kemendagri per 6 bulan atau per semester. Itulah nanti akan jadi DP4 yang akan diberikan kepada KPU RI. Nah, tetapi dalam undang-undang juga diatur DP4 diberikan itu ketika memang ada tahapan pemilu atau pemilihan. Jadi kemarin 2020 hanya 21 kabupaten kota yang mendapat DP4, sedangkan 14 kabupaten kota tidak mendapatkan itu. Nah, ini memang kesulitan kami, sehingga masukan kami ke KPU Provinsi bisa dilanjutkan ke KPU RI, dan masukan kami ke Disdukcapil bisa juga dilanjutkan ke Kemendagri. Itu cukup kesulitan. Kemudian nih Pak, ketika ada laporan nih ke KPU, ada orang meninggal ataupun menikah ya di bawah 17 tahun. Kemudian apakah laporan tersebut itu harus didukung dengan data pendukung lainnya, seperti misalnya surat kematian untuk validasi data, seperti itu Pak? Iya, memang ada perbedaan. Tadi saya sampaikan bahwa untuk pengumpulan data ini kami harus berkoordinasi dengan Disdukcapil, instansi terkait, dan adanya tanggapan atau masukan masyarakat. Nah, ini memang ada perbedaan. Untuk tanggapan masyarakat ini memang harus didukung dengan kelengkapan data tersebut. Bisa itu salinan fotokopi EKTP, bisa itu surat keterangan, atau juga paspor dan bukti identitas yang lain. Karena memang dalam pendaftaran pemilih ini berbeda dengan pada waktu pemberian hak pilih. Pada waktu pendaftaran pemilih, surat keterangan itu kan masih berlaku. Artinya orang yang belum punya EKTP tetapi sudah perekaman ini bisa didaftar. Tetapi pada waktu hari H, syarat untuk memberikan hak pilih harus memiliki EKTP. Surat keterangan itu sudah tidak berlaku. Nah, jadi memang perbedaannya untuk dinas kependudukan atau instansi terkait ini memang data yang diterima. Untuk contoh memang kami sudah berkoordinasi dengan Kemenag Kabupaten. Sudah berapa bulan, berapa kali kami memang mendapat data warga yang berusia belum 17 tahun tetapi sudah menikah. Nah, karena sudah menikah itulah maka sudah masuk dalam kategori pemilih. Maka dari itu
karena ini data dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang istilahnya dipercaya, kita anggap dipercaya, sehingga validitas data itu sehingga memang tanpa dukungan dari kelengkapan data seperti fotokopi EKTP ataupun identitas lain. Seperti halnya juga kemarin itu juga kami mendapat data dari KPU RI, potensi data ganda dan juga potensi data invalid yang pernah kita plenokan bersama itu, Pak Hendro. Nah, jadi itu juga tanpa dukungan itu. Tetapi untuk masukan atau tanggapan masyarakat itu memang untuk dilampiri dengan data dukung tersebut. Kemudian buat dari Pak Hendro nih, ada tanggapan nggak Pak terkait dengan validasi data tersebut? Jadi terkait validasi data seperti ini, kami di Bawaslu intinya mengawal bahwa apa yang dilakukan KPU itu sudah sesuai dengan juknis, sudah sesuai dengan petunjuk teknis, yang mana bahwa petunjuk kalau saat ini pakainya SE Pak Uji ya. Iya. Jadi belum ada PKPU-nya, belum ada. Belum. Nah, Ya, memang belum ada. Sesuai SE-nya KPU yang 132 dan 366 itu. Terakhir 366. Bahwa intinya KPU melaksanakan itu. Kalau memang seperti tadi disampaikan Pak Uji bahwa data dukung dari laporan masyarakat harus ada, ya kita juga mendorong untuk seperti itu. Kemudian kalau kaitannya validitas, misalkan seperti tadi sudah disampaikan contoh dari Kemenag, data-data dari Kemenag terkait pemilih baru yang karena menikah, karena belum 17 tahun tapi sudah menikah. Nah, itu juga saya rasa menjadi salah satu sumber yang dapat dipercaya karena memang Kemenag itu mengurusi itu. Kemenag mengurusi itu. Jadi ya kami akan mendorong intinya bahwa prinsip-prinsip dalam pemutakhiran data seperti tadi valid, kalau bisa akurat dan juga komprehensif itu tercapai. Begitu Mbak Nisha. Saya menambahi sedikit, Mbak. Begini, kami memang mengapresiasi peran dari Bawaslu karena bagaimanapun juga kami manusia tentunya dalam bekerja tidak mungkin sempurna. Nah, justru kekurangan dari kami ini malah ditutup dengan adanya pengawasan dari Bawaslu. Bukan kami tidak suka, malah justru kami bersyukur karena harapan saya meskipun tidak sempurna, saya pengen menyajikan data pemilih yang paling valid, paling akurat. Tapi tentunya karena kelemahan kami, ada kesalahan apa, sehingga dengan pengawasan ini kami bisa lebih menyempurnakan pekerjaan kami. Terus sedikit cerita tentang surat edaran tersebut. Ini memang aturannya dinamis sekali Mbak Anis. 2020 itu berawal dari SE 181 yang mana dalam pemutakhiran daftar pemilih kami hanya pleno internal tanpa melibatkan pihak lain, maka dari itu kan dulu nggak pernah saya undang Pak Hendro. Kemudian muncul SE 554. Jadi SE 54 merubah teknisnya harus pleno terbuka. Maka dari itu ya langsung kami laksanakan, kami undang pihak terkait termasuk Bawaslu. Cuma pada waktu itu hasil rekapitulasi memang tidak secara langsung kami punya kewajiban untuk memberikan kepada Bawaslu ataupun pihak terkait. Tetapi pihak terkait dan Bawaslu silakan mengunduh di web KPU. Itu berubah lagi dalam SE 132 yang terakhir adalah kemarin rapat pleno terbuka berubah menjadi rapat koordinasi. Dan yang terakhir lagi 366 bahwa kembali hasil keputusan atau rekapitulasi ini kewajiban KPU untuk memberikan kepada pihak terkait dan juga Bawaslu. Kami hanya menindaklanjuti apa yang menjadi perintah dari KPU RI. Iya Pak.
Kemudian nih Pak, berbicara tentang pemilu atau pilkada nih Pak. Di Banjarnegara kan pasti banyak masyarakat yang merantau atau sebaliknya perantauan yang ada di Banjarnegara. Nah, bagaimana KPU sendiri dalam menanggapi pemilih perantau? Begini, pendataan pemilih ini basisnya adalah EKTP, Mbak. Bukan orang itu bertempat di mana kemudian didaftar, itu bukan. Tapi basisnya adalah administrasi kependudukan, EKTP itu domisili tetapnya di mana. Itulah menjadi dasar kami biar tidak terjadi penggandaan dalam pendaftaran pemilih. Meskipun dimanapun di luar Kabupaten Banjar, kalau secara administrasi dengan dibuktikan EKTP masih warga Banjarnegara, ini ya tetap harus kami daftar. Itu begitu. Sekali lagi basisnya adalah EKTP. Iya, betul. Iya. Nah kemudian untuk Pak Endro nih Pak, daftar pemilih ini kan menjadi hal yang memang krusial ya Pak dalam penyelenggaraan pemilu. Lalu bagaimana upaya dari Bawaslu Kabupaten Banjarnegara sendiri dalam mengawal daftar pemilih? Ya, jadi bahwa daftar pemilih ini tadi disebutkan bahwa prasyarat seorang pemilih jangan sampai kehilangan hak ini. Nah, karena itu kita di Bawaslu tentunya berusaha mengawal dengan yang pertama kita berpedoman dengan SE karena Perbawaslu juga belum ada ini. Perbawaslu belum ada karena masih menunggu PKPU ini. Ya, belum. Nah, SE yang kita gunakan terakhir adalah SE 1250 SE dari yang mana bahwa tugas kita hanya memastikan bahwa KPU melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kaitannya dengan data pemilih berkelanjutan. Kemudian memastikan bahwa KPU tetap harus berpedoman pada asas tadi kaitannya dengan pemutakhiran, yaitu valid, akurat, dan komprehensif. Dan itu berusaha untuk dicapai semuanya. Manakala pada saat ini ada kendala KPU, ternyata kalau valid saya yakin valid lah Pak uji ya selama ini. Cuma mungkin akuratnya terkait bahwa kendala yang tadi disampaikan Pak Uji di awal itu terkait tidak adanya jajaran di jajaran kepanjangan tangannya di bawah sehingga tidak bisa mengakomodir seluruh pemilih di Banjarnegara. Kita juga harus memaklumi itu. Yang penting di dalam SE-nya KPU bahwa apa yang harus dilakukan KPU kita pastikan bahwa itu betul-betul dilakukan oleh KPU. Contohnya tadi harus berkoordinasi dengan Dukcapil, dengan pihak terkait. Kemudian kita juga ada saran-saran terkait kemana kira-kira yang bisa ditempuh dalam rangka menjadi akuratnya data pemilih. Ya, saya masih ingat Mas Hendro, dan itu juga sudah kami laksanakan ya. Terkait dengan mencari atau mengumpulkan data siswa yang sudah berusia 17 tahun. Betul. Kami sudah ke Kemenag dan juga ke kantor cabang Dinas Provinsi Region 9. Itu untuk Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen. Kami kemarin bertiga sudah ke sana, jadi tinggal lanjut saja. Iya. Termasuk kita juga di dalam SE itu nggak bisa seperti yang disampaikan. Kita juga memastikan kalau betul-betul KPU sudah melangkah seperti itu. Kita juga koordinasi dengan Dukcapil juga, tidak hanya mungkin KPU yang koordinasi. Kita kaitannya dengan bahwa apa yang disampaikan oleh KPU, yang disajikan data KPU itu mendekati unsur valid, akurat, dan juga komprehensif. Begitu Mbak Nisa. Pertanyaan terakhir nih Pak untuk Pak Uji dan Pak Endro. Nih, ada nggak Pak pesan yang ingin disampaikan kepada khususnya nih masyarakat Banjarnegara kaitannya dengan daftar pemilih berkelanjutan? Monggo Pak. Saya dulu Uji Pak. atau Pak? Saya dulu. Monggo Pak. Sebelum saya kasih close statement, saya ingin menyampaikan ini. Tadi saya lupa bahwa kesulitan terhadap pengumpulan data
ini kemarin kami mendapat titik cerah juga bahwa Kepala Disdukcapil kemarin sudah menyampaikan silakan untuk mencari data ke bawah atau ke desa. Ini memang baru karena memang sudah 2 kali koordinasi, tetap tidak ada peluang karena adanya undang-undang perlindungan terhadap data penduduk itu. Nah, kemarin memang sudah kami dipersilakan untuk mencari data ke bawah langsung ke desa. Nah, ini akan kami tindak lanjuti. Nah, untuk close statement-nya, saya berharap kepada seluruh warga Banjarnegara, terutama yang sudah berusia 17 tahun atau pemilih, atau belum 17 tahun tapi sudah menikah atau sudah pernah menikah. Harapan kami bahwa kami sebagai penyelenggara ingin menyajikan daftar pemilih yang terbaik, yaitu memenuhi unsur akurat, mutakhir, dan juga komprehensif. Nah, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini tidak hanya tanggung jawab kami, tetapi sesuai dengan SE 366 ini sudah menjadi tanggung jawab bersama Mbak Anissa. KPU, Bawaslu, Disdukcapil, instansi terkait, dan juga masyarakat. Nah, harapan saya, marilah kepedulian masyarakat ini ditingkatkan. Jadi masyarakat lebih sensitif, animonya meningkat. Ketika ada program seperti ini, tolong kami didukung. Kalau memang ada masukan terkait 5 hal, 1, pemilih baru, artinya sudah memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPT pemilu 2019, atau yang pindah domisili, baik pindah masuk maupun keluar, terus atau yang meninggal dunia, atau yang alih status pekerjaan, misalnya dari orang sipil menjadi TNI Polri, berarti ini kan hak pilihnya kan dicabut. Atau sebaliknya, dari TNI Polri purna menjadi masyarakat sipil, jadi kembali mempunyai hak pilih. Dan apabila ada perubahan elemen data kependudukan, misalnya yang belum menikah sekarang menikah, ini kan berarti kan KTP-nya kan harusnya ganti untuk statusnya itu, ataupun ada kesalahan NKK, pokoknya ada perubahan untuk secepatnya diurusi dan dilaporkan kepada kami KPU Kabupaten Banjarnegara. Adapun cara pelaporannya bisa secara langsung datang ke KPU atau secara online. Kami sosialisasikan kegiatan ini melalui media sosial. 1 melalui Facebook, kemudian Instagram, dan website KPU. Makanya silakan masyarakat agar lebih tahu apa kegiatan kami, apa program kami, silakan untuk mengunjungi website kami dan juga media sosial kami. Dan di situ ada link yang bisa diakses apabila ingin menyampaikan kritik, saran, dan juga termasuk mau tanggapan masyarakat untuk DPP. Intinya itu, saya sangat berharap kepada warga masyarakat Banjarnegara untuk meningkatkan animo terhadap program-program kami, baik KPU maupun Bawaslu yang sedang berjalan. Itu Mbak. Iya. Kemudian Pak Endro. Iya, jadi kita tahu bahwa pesta demokrasi ini melibatkan semua pihak, terutama yang paling penting adalah warga masyarakat, khususnya pemilih. Pemilu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada pemilih. Betul. Nah, karena itu bahwa peran serta pemilih sebagai penentu pelaksanaan pesta demokrasi ini harapannya ikut bisa aktif untuk berpartisipasi, tidak hanya sebagai pemilih tentunya, tapi juga mengawasi terkait data pemilih ini, apakah saya sudah didata pada waktu pemilih kemarin, apakah saya sudah 17 tahun, apakah saya sudah memenuhi syarat intinya untuk didata sebagai pemilih. Dan juga bahwa peran serta masyarakat terkait yang disampaikan oleh Pak Uji tadi, bahwa ada mungkin tetangganya yang meninggal
atau yang alih status bisa disampaikan kepada kami penyelenggara pemilu, baik KPU melalui web yang tadi disampaikan maupun ke Bawaslu yang tentunya nanti ada link-link yang dicantumkan dalam siaran YouTube kali ini. Itu jadi peran serta masyarakat sangat kita sangat berharap itu. Baik, terima kasih Pak Uji dan Pak Endro. Sama-sama. Sebelum saya tutup diskusi pada pagi hari ini, ada sedikit yang bisa saya rangkum dari diskusi pada pagi hari ini bahwa tahapan pemutahiran daftar pemilih ini merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Karena daftar pemilih adalah komponen penting pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian berbicara tentang daftar pemilih, memang selalu ada masalah dari pemilu ke pemilu. Dan sebuah harapan yang besar bagi setiap penyelenggara dan masyarakat Indonesia untuk menciptakan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir. Untuk memastikan terpenuhinya konstitusional warga negara Indonesia. Dan semoga diskusi pada pagi hari ini menjadi salah satu ikhtiar kami untuk menciptakan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir. Seperti itu ya Pak. Betul. Ya. Terima kasih Pak Uji dan Pak Endro untuk waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi bisa bisa bermanfaat bagi sahabat Bawaslu semua dan menjadi berkah untuk kita semua Pak. Amin. Amin. Mengingatkan kembali kepada sahabat Bawaslu sekalian, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video YouTube dari Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih, saya Anissa Herfiana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.